Prapu terus Permata TV dan tetap eksis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Permata TV Podcast bersama saya Bayu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sepak bola Indonesia. Baru-baru ini kita mendapatkan sebuah euforia. Timnas U16 asuhan Coach Bima Sakti merangku trofi AFF untuk yang kedua kali. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, praktisi sepak bola Indonesia. Saya langsung perkenalkan Bung Roy. Selamat pagi, Bung Roy. Selamat pagi, Bung Bayu. Ya, kayaknya bersemangat sekali nih karena Indonesia juara ini ya. Ini apalah virus kemenangan euforia di rakyat Indonesia semua. Baik, pertanyaan pertama, Bung Roy. Ini merupakan trofi kedua Timnas kelompok usia 16 setelah tahun 2018 Coach Fahri Husaini juga telah mempersembahkannya untuk Indonesia. Apakah persamaan atau perbedaan antara Coach Fahri Husaini dan Coach Bima Sakti dalam meramu tim kelompok umur, Bung? Kalau dipandang persamaan dan perbedaannya, kalau persamaannya sama sih, Coach Bima Sakti itu dengan Coach Fahri itu mengutamakan, kalau zaman sekarang bilang tiki taka, umpan-umpan pendek yang biasalah yang bisa kita lakukan untuk pemain-pemain Indonesia. Kalau perbedaannya sih nggak ada sih. Artinya memang di Indonesia sendiri kita sudah mengetahui 20 ke atas 20 ke bawah itu memang lagi ganas-ganasnya permainan dari tim sepak bola Indonesia sendiri. Nah, 20 ke atas itulah Mulai melempem. meredup. Kita pun nggak tahu faktornya, dari zaman ke zaman kita belum mengetahui apa nih faktornya. Bung Roy, ada kesan bahwasannya timnas untuk kelompok usia seperti yang Bung Roy tadi sampaikan itu gacor, kita bilang gacor ganas. Pola pembinaan sepak bola Indonesia itu apakah memang bagus muaranya seperti yang disampaikan oleh Coach Bima Sakti pada saat timnas setelah selesai kemarin juara, bahwasanya sekolah sepak bola, akademi sepak bola itulah yang menjadi titik balik atau orang-orang yang luar biasa dalam mendidik timnas U16 gitu, Bung Roy. Ya, saya sepakat dengan dari pernyataan Coach Bima Sakti bahwasanya para pemain harus bersyukur dan berterima kasih kepada pelatih-pelatih dari SSB-nya yang sebelumnya. Kenapa? Ya mereka memang dasarnya dari situ. Dari SSB situ berkembang. Nah, pelatih timnas di timnas sendiri itu hanya meramu dan melanjutkan mengkonsepkan apa yang mereka miliki dari skill, dari individual. Jadi baru ini sih Coach Bima Sakti atau coach yang sejarah sebelumnya baru ini yang menghargai pelatih-pelatih dasar atau pelatih SSB. Pelatih-pelatih yang lain yang sudah sukses tidak ada. Karena apa? Bima Sakti inilah yang menyadari bahwasannya dari SSB itulah mereka didasari gimana mereka mempunyai skill atau individual yang bisa mereka miliki. Kalau dari kacamata kita selaku penonton ya, Bung Roy, ada beberapa tim yang kemarin ikut dalam kompetisi AFF itu seperti skuadnya itu sangat biasa gitu, Bung. Vietnam yang katanya apa ya seperti mainnya biasa, tidak kolektif, tidak segreget yang kita lihat. Thailand apalagi, ya Malaysia ya
demikian. Bahkan Australia Bung kemarin 2 kali kalah Bung lawan Myanmar 3-2, kemudian kalah 0-2 kalau tidak salah dari Kamboja. Ini merupakan hal yang saya rasa aneh gitu. Australia yang begitu kuatnya dalam sepak bola harus kalah lawan Myanmar, harus kalah lawan Kamboja yang peringkatnya itu pasti jauh dari Australia. Apakah event U16 yang barusan digelar itu merupakan event yang tidak terlalu besar gitu ya, Pak. Sehingga effortnya itu biasa saja, sehingga timnas Indonesia itu kayaknya gampang juaranya, dan sepertinya sudah sangat diprediksi bahwa Indonesia pasti juara dan beneran terjadi gitu. Tidak kompetitif lah kita bilang. Ya, itu sih perbedaan kita dengan negara-negara lain. Kenapa? Kalau mungkin negara-negara lain usia per usia yang untuk event-event usia itu mungkin mereka hanya untuk mengambil bibit atau memilih-memilih pemain. Nah, di ujungnya di senior atau di usia 23, mereka yang udah paham menyeleksi dari umur ke umur, baru disitulah mereka. Nah, Indonesia tidak. Perbedaan seperti itu. Ini Indonesia 20 ke bawah, euforia supporternya, apalagi supporter Indonesia. Mau umur 16, mau umur apa, itu wow kali sport Indonesia. Perbedaannya itu seperti tadi yang saya bilang, 20 ke bawah Indonesia top. Gacor. Entah memang difokuskan setiap umur seperti itu lagi-lagi program PSSI dan program pesepak bola kita nasional. Nah, beranjak ke 20 tahun ke atas, mana? Sampai sekarang usia senior belum pernah meraih Piala AFF timnas Indonesia. Sebaliknya, Australia, Vietnam, Malaysia, gacornya itu di Kelompok senior ya. kelompok senior ataupun kelompok paling enggak di bawah senior 23. Australia pun demikian. Jadi sebetulnya tugas PSSI sih yang bisa gimana nih? Artinya memang kenapa dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari era ke era seperti ini aja. Nggak ada berubahnya. Tetap 20 ke bawah gacor, 20 ke atas melempem. Bung Roy, melihat timnas juara AFF U16, kalau kita berkaca atau melihat dari fase grup sampai akhirnya final lawan Vietnam untuk kedua kalinya di turnamen ini, gimana kira-kira tanggapan Bung Roy? Gimana tadi? Fase grup yang Fase grup. ya yang dari fase grup lah, dari fase grup yang dijalani oleh timnas U16 kita sehingga akhirnya merangkuh gelar AFF U16 itu menurut Bung Roy itu gimana lawan Vietnam, lawan Singapura, lawan Myanmar kemarin, itu gimana menurut Bung Roy? Kalau dari secara pribadi pemain, rata-rata skill individunya masih oke, rata-rata ya. Tapi yang perlu dari penyisian melawan Vietnam, itu kita bisa belajar dari counter attack yang sangat bagus sampai kita meraih kemenangan 2-1, dan kita pembelajar juga dari Myanmar. Kenapa ketika melawan tim seperti itu saja tidak bisa mampu mendapatkan 1 gol pun, sampai jantung kita pun dibuat spot sampai adu penalti. Tetapi di sini yang saya lihat dari skill para pemain, apalagi gelandang, itu sangat luar biasa, Bung. Dan kita pun di tim nasional umur usia 26 nih, 16, nama-namanya pun sudah lebih-lebih milenial. Kita ingat Kakak, Iya. kita ingat Figo, Zidane, kita ingat Zidane, Crespo, Hernan Crespo. Ya. Jadi semua pun mereka membebani nama-nama bintang sepak bola, namun skill mereka lumayan. Dari segi teknik, dari gelandang, penyerang Kakak lagi lebih gacor.
Kakak ini kalau misalnya dididik, dipoles habis-habisan, menurut saya dia wajib keluar nih. Main di luar negeri. Main di luar negeri. Karena gacor nih anak. Ya kita bukan sepilikan. Artinya biar menambah pengalaman. Ya mudah-mudahan lah program Iqbal lagi kan. Sang kapten, begitu tenang dia. Susah loh nyari Leader back. seperti Ataupun leader seperti Iqbal itu. Tenang, bisa memimpin rekan-rekan. Ini kalau terjadi juga di era kayak Indra Sapri dan Evan Dimas dan kawan-kawan juga seperti itu. Nggak tahu lagi lah. Timnas U16 ini dalam waktu dekat, Bung, setelah event AFF selesai kemarin, akan mengikuti kualifikasi Piala Asia usia 16. Lawan-lawannya lumayan berat, Bung. Ada Palestina, ada Uni Emirat Arab, ada Malaysia, ada Guam. Nah, mungkin kalau Guam itu mungkin lawan tim kampung saya aja mungkin mereka nggak bisa menang gitu. Kira-kira dari juara AFF next lanjut ke kualifikasi Piala Asia yang akan dihelat mungkin bulan depan kalau tidak salah. Itu gimana, Bung? Sementara mungkin saat ini kan para pemain lagi euforia ya, bahkan kemarin diundang tuh sama Indosiar kalau nggak salah untuk acara joget bareng sama Pak Haji Romerama kalau nggak salah. Itu gimana, Bung? Mungkin kalau menuju ke Piala ASEAN, saya pribadi optimis. Kenapa? Pasti tim Coach Bima Sakti, ada Bima Sakti, ada Markus, ada Firmansyah. Mungkin mereka akan lini mana yang kemarin itu menjadi kekurangan untuk AFF. Contoh kalau saya pribadi nih, saya menilai kiper kurang. Artinya pasti mereka, sudut pandang mereka paham mana-mana yang lini-lini, mana yang kurang untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Mungkin mereka lebih paham. Untuk Piala ASEAN saya optimis. Kalau dari sisi teknis pemain-pemain timnas U16 kita bilang lumayan bagus, punya ada ya penjaga gawang Andrika, kemudian Iqbal, ada Kaviatur, ada Kakak. Saya melihat prospek mereka bagus gitu untuk kedepannya. Tinggal ya bagaimana federasi hal ini mempoles mereka atau meng-hire mereka lebih bagus. Namun, Bung, jangan salah. 2013 saat timnas U16 juara AFF, kemudian lolos sebagai juara grup kualifikasi Piala Asia, bahkan mengalahkan raksasa Korea Selatan 3-2 di GBK. Saat tampil di Piala Asia sesungguhnya ngampas. Kira-kira apakah problem ini bisa terjadi lagi atau mungkin federasi sudah mengantisipasinya, Bung? Itu tadi yang saya bilang, Bung. Ini semua tinggal jelinya federasi. Apakah dia mampu untuk mempelajari pengalaman? Kalau mungkin dia mampu mempelajari pengalaman sebelum-sebelumnya, dapat ini. Artinya, gimana sih era emas itu Evan Dimas dan kawan-kawan? Evan Dimas, Maldini Pali. Dah. Sampai Piala Asia gimana? 0. Nah, kenapa? Itu tadi. Kita nggak tahu faktor-faktor ini. Tah memang pemain-pemain yang udah bandel ya, atau memang sudah mengenal dunia-dunia luar, kita nggak paham. Artinya dari kemarin dari zaman ke zaman seperti itu aja penyakitnya. Tinggal federasi inilah gimana dia jeli untuk memupuk ataupun untuk mempoles anak-anak ini untuk kedepannya.
tinggal federasi soalnya Bu, dengan kejadian 2013 ada Tur Nusantara, ada ini, ada itu, pemain seperti apa ya, ngampas, bahkan pada saat itu timnas U19 ikut di Piala Sultan Brunei juga harus kalah dari Brunei Darussalam. Ini kan sebuah hal yang apa gitu ya, tidak di luar dugaan kita, bahwasanya tim Brunei aja bisa ngalahin timnas U19 gitu kan. Bahkan kalau kita berkaca dari eranya Evan Dimas, ya mungkin hanya Evan Dimas ya mungkin sekarang yang reguler main di tim nasional. Pemain seperti penjaga gawang yang mungkin dulu bagus seperti Rapi Murdianto, yang lain-lain, Fatur Rahman, Sahrul Kurniawan, makan Maldini Pali, Muklis Hadi juga nggak tahu sekarang main di klub mana gitu kan. Nah ini merupakan hal yang sebenarnya kalau federasi paham ini jangan terjadi lagi gitu Bung di timnas U16. Takutnya ya gitu layu sebelum berkembang. Ya kira-kira tanggapan Bung Roy perihal seperti ini. Apakah apa yang harus dilakukan manajemen timnas U16 agar pemainnya itu tidak layu sebelum berkembang seperti timnas U19 tahun 2013 lalu? Ya, yang pertama sih tetap lagi federasi harus jeli. Yang kedua, tetap saran saya Coach Bima Sakti itu harus berkoordinasi dengan Sintayong. Diskusi tentang apapun dengan Sintayong, karena menurut saya Sintayong ini pelatih luar biasa, Bung. Jadi mungkin permasalahan seperti ini di negara dia atau dia sudah mereka lewati. Jadi kalau misalnya jangan malu-malu. Kalau bisa pun federasi sendiri menang, berdiskusi langsung dengan Coach Sintayong dan rekan-rekan, gimana ini menghadapi seperti ini. Kenapa tidak pernah ada jalan keluar, selalu jong kalau ke atas. Dan di era Sintayong ini udah mulai berubah siklus dari timnas nasional sendiri. Dari seniornya sudah mulai ada berkelas. Mungkin pelatih-pelatih lain tidak akan menggunakan pemain-pemain muda di level senior. Sintayong berani, berhasil, terbukti. Jadi menurut saya nggak perlu malu lah. Federasi ataupun siapapun itu berdiskusilah dengan yang paham. Terkait pelatih Bung Roy, Bima Sakti 1 gelar AFF U16, Fahri Husaini 1 gelar AFF U16, Indra Syafri U19 dan U22 untuk Piala AFF. Ini merupakan sebuah dahaga. Bahkan kemarin ada sebuah insiden Bung tentang jajaran pelatih U16 yang mengatakan local pride itu. Jadi ada potongan video yang Bang Markus Markus Horizon dan Gilang Ramadan, manajemen pelatih timnas itu gimana tanggapannya? Apa memang benar pelatih lokal itu berkualitas? Sementara levelnya sih baru kelompok umur. Kalau di timnas senior ya kita juga tidak ada prestasi yang bagus-bagus amat gitu, Bung. Menyikapi pernyataan dari Marcus Horizontal, salah satu pelatih kiper timnas kita, beliau sudah menyatakan klarifikasi di media bahwasanya beliau tidak ada menyindir siapapun, tidak ada menyindir apapun. Memang beliau mungkin itu sebagai euforia, luapan emosi, kegembiraannya, bahwasanya dia bisa membawahi anak asuhannya itu menjuarai. Itu hal wajar. Kalau menurut saya hal wajar. Tapi kalau saya sih, kalau untuk local pride bisa, tapi dengan gabungan sih bisa. Fahri Husain lumayan.
Fahru Husin sama Indra Sapri polanya agak-agak mirip. Tapi gitu pun bisa juga kita sarankan untuk federasi PSSI ke depan. Apabila misalnya Sintayong gagal untuk program timnas untuk maju, dia juga kenapa enggak kita kasih kepercayaan untuk mereka. Kita kasih sekali-sekali sama Indra Sapri, sama Fahru Husin, kenapa? Kalau misalnya seharusnya federasi ini lebih lebih peka dan lebih jeli. Karena kan percuma sih kita bayar mahal pelatih luar negeri pun kalau nggak ada prestasi apapun ataupun nggak ada peningkatan apapun. Tapi untuk saat ini kita berilah kesempatan Sintayong, karena untuk sampai saat ini kinerja Sintayong progresnya masih bagus. Baik, Bung Roy, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai timnas U16 Siap. yang baru saja selesai menjadi juara atau menjadi kampion AFF U16 yang baru saja dilaksanakan di Yogyakarta. Ya, kita berharap timnas U16 untuk event kualifikasi Piala Asia ini berhasil dengan baik dan lolos ke putaran final. Kita doakan dan Piala kita Asia. Terima kasih lagi. Bung Roy atas waktunya kali ini. Next kita akan bahas-bahas lagi tentang sepak bola dalam dan luar negeri. Siap. Baik pemirsa Permata TV, kita sudahi dulu pembahasan kita terkait timnas U16 yang berhasil menjuarai Piala AFF. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan lainnya di Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love the chase and the hunt, and I set the